bersyukur kita bertemu kembali di ibadah online kita. Walaupun kita tidak bertemu muka, tapi kita percaya ada sukacita surga senantiasa bersama dengan kita. Amin. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Bapa. Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Saat ini kami memuji menyembah-Mu kembali dalam roh dan kebenaran Tuhan. Urapi kami Bapa, kami percaya dimanapun kami berada, hadirat-Mu senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Jemaat kami dimanapun berada, tangan Tuhan yang menolong mereka Tuhan Yesus. Pada saat ibadah online ini Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, sehingga setiap orang yang mendengar, mereka diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu senantiasa ada bersama kami. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Karena kemuliaan-Mu terpancar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya.
dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apapun yang kita hadapi saat ini, walaupun kita lihat di luar sana banyak begitu terjadi masalah, tapi kita percaya saat kita bersama dengan Tuhan, ada kekuatan, sinar kemuliaan Tuhan senantiasa ada bersama kita. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama Tuhan, karena kami percaya kami sudah menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya ada sukacita Tuhan, ada sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau menang bersama dengan Tuhan, karena Dia telah mati, Dia bangkit, Dia naik bagi kita, dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya turun ke atas kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Dia. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan, karena kita sudah menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Kita percaya segala penyakit kita sudah ditanggung di dalam kayu salib. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku mengatakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari lebih dahsyat lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Lebih dahsyat katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Allah luar biasa. Amin. Bersyukur bagi Dia, kita sudah menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Ini saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita bersyukur bagi Dia, karena firman Tuhan adalah terang dan setia bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
Kami sudah memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya urapan-Mu turun ke atas kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bahwa kita tetap bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, ingin berbagi buat saudara-saudara supaya kehidupan kita dalam Tuhan semakin dikuatkan. Ya, pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema kepada kita, yaitu hiduplah dengan apa kata Tuhan. Ya, hiduplah dengan apa kata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, kita harus mendengar apa kata Tuhan. Kita harus mendengar apa janji-janji Tuhan. Karena itulah akan membuat kita bisa melewati kehidupan ini. Itulah akan memberikan kita semangat, itu akan memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengarkan apa kata manusia, ya. Apa kata manusia, apalagi sekarang di media sosial yang bisa kita saksikan kapan saja, di mana saja, ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu 20 tahun yang lalu mungkin kita cuma bisa dengar berita dari mungkin televisi dan juga dari surat kabar, dari koran, ya. Tapi sekarang ketika kita memiliki handphone, ya, kita bisa akses sampai kemanapun, ya. Kita bisa baca sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif, itu terserah kita, itu pilihan kita. Dan ketika kita sering melihat sesuatu yang negatif, membaca sesuatu yang negatif, itu akan membuat kita memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan, ya. Tetapi ketika sebaliknya kita selalu membaca segala sesuatu yang menginspirasi kita, memberikan semangat kita, dan juga kalau kita sering membaca firman Tuhan, itu akan membuat kehidupan kita bergairah. Kenapa? Karena ada suatu pengharapan di sana, ya. Jadi saya ingin mengajak kita sama-sama untuk memperhatikan segala sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Lihatlah ke sesuatu yang positif, ya. Belajar banyak dari sana, ya. Karena di sini dikatakan banyak dari kata manusia yang mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Contohnya kalau kita buka di televisi, kita buka berita, lihat nonton berita, ya. Kalau sekarang semua berbicara tentang sakit penyakit, tentang virus yang lagi menyebar di dunia sekarang. Dan itulah yang kita dengar tiap hari. Kita hidupkan, nyalakan TV kita pagi hari, kita dengar berita itu, kita dibuka lagi 1 jam lagi, itu lagi, siang itu lagi, malam itu lagi, sampai tengah malam pun mungkin itu saja beritanya, ya. Jadi kalau memang hal itu membuat kita khawatir, jangan dilihat, Bapak Ibu, ya. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat di Ulangan pasal 31. Ya, Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ya. Di sini kita bisa melihat apa yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel dan kepada Yosua, ya. Dikatakan di ayat 1, saya akan bacakan ayat ini untuk kita, ya. Di ayat 1 dikatakan, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau tidak dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat keempat,
dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukannya kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetarkan mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, dan memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertaimu, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, kalau kita baca firman Tuhan di Ulangan ini, Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat ke-8, di sana berkata, sebab Tuhan, ya, sebab Tuhan yang akan menyertai engkau, sebab Tuhan yang akan membimbing engkau, sebab Tuhan yang akan berjalan di depan engkau. Ya, jadi satu hal yang luar biasa di sini, firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dan kepada Yosua mengingatkan supaya mereka melihat kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan kok yang berperang bagi mereka. Tuhan yang akan menyertai mereka. Bahkan di ayat yang terakhir di ayat 8 dikatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini sangat menguatkan Yosua dan bangsa Israel pada saat itu. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, mereka akan berperang, banyak peperangan yang akan mereka hadapi. Ya, mereka berperang melawan orang Yeriko dengan orang yang sungguh luar biasa. Tapi karena Tuhan, ya, orang Israel tidak melakukan peperangan fisik. Ya, Tuhan yang membela mereka. Yang bayangkan kepada bangsa Israel pada saat itu ketika melawan orang Yeriko, mereka cuma disuruh mengelilingi kota. Mengelilingi kota, dan apa yang terjadi? Mereka disuruh mengelilingi bukan dengan alat perang. Mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko bukan dengan alat-alat tukang mungkin untuk menghancurkan. Ya, satu hal yang luar biasa kita bisa pelajari di sini, semuanya karena Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti tema tadi saya sampaikan pada kita, hiduplah dengan apa kata Tuhan. Ya, hiduplah dengan apa kata Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Ya. Sehingga di Mazmur Daud, ya, di pasal yang ke-23, Daud bisa berkata kepada Tuhan, Dia menyidangkan hidangan di depanku di hadapan lawan-lawanku. Ya. Mengapa dia bisa begitu yakin mengatakan hal itu? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Ya. Karena dia tahu siapa yang menjadi pembelanya. Ya. Dan saya ingin juga kita yang mendengarkan khotbah ini, kita juga menyadari bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. Ya. Kalau minggu lalu kita dengar khotbah dari Pak Bernard, ya, virus itu sangat kecil, ya, berdampak bagi sekitar 4,3 juta orang, ya, terinfeksi hanya cuma 2,6 gram. Ya. Bisa saudara bayangkan, hanya sekecil itu bisa berdampak bagi 4 juta lebih. Ya. Dan saya kena percaya bahwa di dunia ini banyak orang-orang pintar. Ya. Di dunia ini banyak orang-orang yang bisa melakukan penelitian. Tapi kalau kita bisa melihat, ya, semuanya itu ada di dalam kuasa Tuhan. Artinya bahwa sepintar-pintarnya orang, ya, kalau tanpa izin Tuhan,
mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Mereka tidak bisa memperoleh jalan keluar dari mungkin dari berapa miliar penduduk dunia ini sekarang, yang bisa manusia lakukan sampai pada saat ini cuma untuk mencegah, untuk memberikan jarak satu sama lain supaya tidak tercegah. Ya. Tapi kalau kita bisa melihat luar biasanya Tuhan, ya, di dalam perjanjian lama kita bisa melihat banyak hal-hal yang Tuhan lakukan untuk bisa memberikan mujizat bagi bangsa Israel atau bagi orang-orang di perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru. Semuanya hanya karena kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan lihat kepada masalahnya, jangan lihat kepada virusnya. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini semua merupakan anugerah daripada Tuhan. Ini semua merupakan bukti bahwa Tuhan tetap setia kepada kita, ya. Jadi di sini, ya, kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini. Yang pertama yaitu, bagi pengikut Kristus, hidup bukanlah masalah di mana kita berjalan, namun bersama siapa kita berjalan. Ya. Saya ulangi, yang pertama itu, bagi orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup bukanlah masalah di mana kita berjalan, namun dengan siapa kita berjalan. Hal ini perlu kita sadari, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena ketika kita menyadari hal ini, kita bisa tetap tenang, kita masih bisa tetap percaya kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah kehidupan yang mungkin saat ini banyak kesulitan. Kenapa? Karena kita tahu bersama siapa kita berjalan, ya. Bersama siapa kita berjalan, ya. Contohnya beberapa waktu lalu saya kasih contoh, ya. Contoh ketika seseorang mengajak saudara pergi ke Jakarta, ya, dia sudah pernah pergi ke sana, saudara akan tenang ikut sama dia, ya. Kenapa? Karena dia sudah pergi ke sana, ya. Saudara dibawa belok ke Batam dulu atau ke Singapura dulu baru terbang sana, saudara aman aja. Kenapa? Karena teman saudara ini sudah tahu jalannya, ya. Dan akan menjadi satu hal yang sangat membuat kita gelisah ketika kita sama-sama tidak tahu jalan, Bapak Ibu, ya. Kita mau belok kiri takutnya salah, mau belok kanan takutnya salah, ya. Mau balik lagi mungkin sudah jauh. Itulah yang dihadapi manusia pada saat ini, ya. Semua manusia tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Kita mungkin di 2019, di awal-awal tahun 2019, kita semua tidak pernah terpikirkan apa yang akan kita hadapi di 2020 ini. Mungkin pada saat kita Natalan kemarin kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain, bertemu dari gereja satu ke gereja yang lain, ya. Kalau sekarang ketemu satu gereja pun susah. Bukan susah karena harus saling menjaga satu dengan yang lain, harus saling menjaga jarak. Kita tidak tahu, ya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu, Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita lahir Dia sudah mengenal kita, ya. Dan dikatakan di firman Tuhan, sampai masa tua Dia akan selalu menggendong kita, ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita terus tanamkan di dalam diri kita. Harus kita terus ingatkan kembali diri kita bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Di tengah lembah, tengah kekelaman, maka Daud bisa berkata, aku tidak takut bahaya, karena ada gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku, ya. Tuhan yang sama yang menyertai Daud, yang menyertai Daniel, menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego, juga bersama-sama dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu, sadari bahwa bersama siapa kita berjalan, ya. Bagi orang-orang percaya, masalah ialah media Tuhan untuk menampakkan mujizat, ya. Semakin besar masalah kita, semakin besar pula mujizat yang akan Tuhan kerjakan, ya. Di firman Tuhan banyak sekali kita bisa melihat, di tengah-tengah masalah lah Tuhan menyatakan mujizat, ya. Kalau kita lihat di bangsa Israel, ketika mereka baru
keluar dari tanah Mesir, ya. Ketika sudah tidak ada lagi pengharapan untuk mereka hidup, karena dari belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir, dari depan ada lautan. Tidak ada lagi harapan untuk hidup bagi bangsa Israel. Ya, karena pada saat itu mungkin di pinggir-pinggir lautan itu mungkin tidak ada sampan, tidak ada perahu, ya. Kalaupun mereka berenang, ya siapa yang bisa menjamin mereka bisa sampai ke seberang selamat, ya. Tapi di tengah-tengah masa itulah Tuhan menyatakan mujizatnya bagi bangsa Israel, ya. Tuhan menyatakan campur tangannya kepada setiap orang yang menjadi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, ya. Saya ingin juga kita sama-sama belajar dari hal-hal ini, ya, supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin dikuatkan, ya. Jadi bangsa Israel yang lagi dalam kondisi terjepit, mereka bisa melihat penyertaan yang Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan bisa membelah laut supaya mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Dan ketika mereka sampai seberang, tentara Mesir tadi mengejar, tapi Tuhan tutupkan kembali. Kenapa? Karena Tuhan membela setiap umatnya, ya. Tuhan membela setiap umatnya, ya. Jadi masalah bagi kita orang-orang percaya, ketika kita tetap terus berharap kepada Tuhan, disitulah kita akan bisa melihat mujizat Tuhan, ya. Mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat lagi di Perjanjian Baru, ya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, murid-muridnya suruh berkata kepada Yesus, kalau enggak suruh aja mereka pulang pergi ke kota-kota dekat sini, dekat daerah ini, ya. Tapi Tuhan berkata kita harus memberi mereka makan. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah situasi seperti itu, ya, ada mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan, ya. Secara manusia gimana caranya bisa seketika itu juga memberi makan 5.000 orang, ya. Jangankan hal itu, contohnya kita mau Natalan aja, kita pikirkan berapa tamu akan datang, kita sudah persiapkan sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Berapa dana yang harus kita inikan, berapa kotak nanti akan kita buat, berapa ini nanti akan kita pesan, ya. Tapi bersama dengan Tuhan, ya, di posisi terjepit pun kita, ya, Tuhan bisa campur tangan di sana asal kita percaya kepada Tuhan, ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, sebagai orang-orang percaya, ya, kita harus menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa melihat ketika bangsa Israel berperang, mereka tidak mendengarkan kata Tuhan, mereka kalah. Tapi ketika mereka menurut apa kata Tuhan dan Musa melakukan hal yang Tuhan ingin lakukan, ya, mereka bisa menang dalam menghadapi peperangan, ya. Dan inilah hal-hal yang harus kita sadari bersama-sama supaya kita menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, dengan hidup dengan apa kata Tuhan, ya. Sama seperti awal tadi firman Tuhan mengatakan di Ulangan pasal 31 ayat 7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ya, jadi pesan Musa kepada Yosua dan bangsa Israel hanya kuatkan dan teguhkanlah imanmu, ya. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di atasnya tadi bahwa Tuhanlah yang akan menyertai bangsa Israel, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kepintaran mereka berperang, ya, tetapi karena Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, ya. Kita memiliki Tuhan yang sanggup memberikan jauh daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan, ya. Dia sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita harapkan,
ya. Tuhan memberi dengan berkelimpahan dalam kehidupan kita, ya. Saudara ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus pada suatu saat mereka pergi menangkap ikan, mereka pulang, mereka sedih karena tidak dapat apa-apa, ya. Dan kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, bertolaklah ke tengah, tebarkanlah jalamu, ya. Makanya ada di perkataan kan, sudah semalaman kami menangkap ikan tapi kami tidak dapat apa-apa, ya. Tapi ketika mereka, murid-murid Tuhan Yesus ini ikut dengan apa kata Tuhan, meskipun di tengah kecapean mereka, mungkin kelelahan, mereka sudah semalaman berlayar, mereka ikut dengan kata Tuhan, Ibu, ya. Mereka mendapatkan banyak sekali ikan, bahkan sampai jala mereka mau koyak, ya. Kenapa? Kenapa mereka bisa mendapatkan berkat, bisa mendapatkan ikan yang begitu banyaknya? Karena mereka ikut dengan apa kata Tuhan. Mereka nggak bilang, besok lagi lah Tuhan, sekarang udah capek, mau istirahat dulu. Enggak, ya. Mereka ikut dengan kata Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan Yesus membagikan Lazarus juga, ya, mereka ikut dengan kata Tuhan. Ketika Tuhan suruh mereka menggulingkan batu, mereka gulingkan, ya. Dan mereka bisa melihat mujizat yang terjadi sungguh luar biasa, ya. Jadi Tuhan yang sama sekarang bersama-sama dengan kita. Kalau hari Kamis kemarin, ya, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, ya. Menyediakan tempat bagi kita, dan akan ada waktunya Dia akan datang kembali menjemput kita orang-orang percaya, ya. Jadi selama kita menunggu kedatangan Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Makanya ketika Tuhan datang, kita bisa bersama-sama, ya. Dan perlu juga kita mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Contoh di dalam keluarga, ya. Jangan hanya cuma kita sendiri yang setia. Anak-anak kita juga kita arahkan untuk datang kepada Tuhan. Suami kita arahkan untuk datang kepada Tuhan. Istri kita arahkan datang kepada Tuhan, supaya kita bisa satu rumah lagi di surga, satu tempat tinggal lagi. Sangat menyedihkan kalau satu keluarga cuma suaminya yang setia, atau cuma istrinya yang setia, anak-anaknya tidak percaya kepada Tuhan. Pasti ketika Tuhan datang mereka akan terpisah, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan angkat. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya Tuhan pisahkan mereka. Sangat satu hal yang menyedihkan. Nah, sebab itu ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai pada saat ini, ya, tetaplah hidup dengan apa kata Tuhan, ya. Tetaplah berusaha setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan yang terpenting lagi, mari kita sama-sama mengajak keluarga kita, mengajak orang-orang kita kenal, mengenalkan Tuhan bagi mereka, karena Tuhanlah yang menjamin setiap kehidupan mereka, ya. Dan yang terakhir, ya, saya ingin memberikan suatu pemikiran bagi kita untuk kita renungkan, ya. Bagaimana sikap kita selama ini dalam saat kita menantikan janji Tuhan, ya. Saya ingin ini kita jawab pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita, ya. Di dalam kehidupan kita ingat kembali bagaimana sikap kita selama ini dalam menantikan Tuhan, ya. Apakah ketika kita sudah berdoa, sudah capek, udah malas lagi berdoa? Kenapa? Karena doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, ya. Bagaimana sikap kita dalam menanti janji Tuhan, ya. Terus yang kedua, apa komitmen yang dapat kita ambil ketika kita menantikan janji Tuhan? Apakah kita tetap sedia? Apakah kita menjauhkan diri dari Tuhan? Ya, saya ingin kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Dan jangan takut,
dan jangan patah hati. Itulah firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, mengingatkan kembali kepada kita siapa Tuhan kita itu, dan apa yang telah dilakukannya di firman Tuhan, pasti Tuhan akan lakukan juga di dalam setiap kehidupan kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Memberkati kita.